Kiai Haji Baharudin Nur Salim, ya, Gus Baha, ya, sangat terkenal. Tapi sekarang udah santri-santri itu banyak yang jadi menteri. Bisa. Ini karena perjuangan kita. Oleh sebab itu jangan dinodai. Perjuangan ini mari kita teruskan. Mahmud ya? Mahmud. Bawaannya MD-nya. Mahmudi. Itu nama hoki katanya. Karena punya teman Mahfud yang nggak dikasih MD itu nggak hoki. Ini dulu Pak Mahfud besar itu karena jadi menteri pertahanan kata Gus Dur. Lama-lama jadi pertahanan. Ini gue nanya Pak Mahfud. Karena saya ini tiap acara di sini, ini gue dikongkon pidato, tapi posisi ini dikongkon, buatan kehormatan. Gratisan bisa ada. Terus di sini keluarga semua Pak Mahfud. Tadi jenengan pun ngetikan serius, sekolah bagian guyon Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Zainul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fakhriyah. Kemudian ada yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Idris Hamid dari Pasuruan. Al-Habib Ahmad Al-Hasyi Al-Habsyi ya. Al-Habib Ahmad Al-Habsyi, kemudian Kiai Haji Mustafa, betul, Kiai Haji Mustafa, kemudian Habib Mustafa Al-Idrus, kemudian Kiai Haji Baharudin Nur Salim, ya, Gus Baha, ya, sangat terkenal. Kemudian ini Kiai Haji Arwani Komafi, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan, anggota DPR RI, dan insya Allah tetap anggota DPR RI lagi. Amin. Kemudian Kiai Haji Imam Sofwan, yang terhormat para hadirin sekalian, kaum muslimin, muslimat, dan banyak sekali sampai ke sana semuanya. Pertama, saya merasa bersyukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada sore hari ini sampai juga saya ke sini memenuhi undangan untuk haul Kiai Abdullah bin Umar. Saya merasa sangat senang setiap kali berkunjung ke pondok pesantren, karena di pondok pesantren kita dapat belajar, bukan belajar saja tentang kekinian, tapi belajar sejarah perjuangan para ulama dan para keturunannya dan santri-santrinya yang bersebar di seluruh Nusantara, bahkan juga sampai ke berbagai belahan negara. Saya selalu mengatakan bahwa Indonesia ini merdeka tidak lepas dari peran besar para ulama yang telah membangun kesadaran untuk hidup secara bermartabat sebagai manusia, untuk hidup mandiri, untuk hidup tidak mau dijajah, dan hidup dengan gagah di tengah-tengah bangsa lain. Dan saya sering mengatakan, andaikan dulu para ulama dan para pengasuh pondok pesantren dan seluruh santrinya tidak mau mendukung kemerdekaan Indonesia berdasarkan ideologi negara Pancasila, kalau pesantren dan para ulama dan umat Islam tidak mendukung, rasanya Indonesia ini tidak akan merdeka. Oleh sebab itu, Indonesia merdeka atas berkat perjuangan, atas berkat rahmat Allah yang disalurkan melalui semangat juang dan semangat pengabdian para ulama, termasuk Kiai Haji Abdullah bin Umar yang sekarang kita melakukan atau melaksanakan haul
yang ke-81. Kita sering mendengar ungkapan dulu yang dikatakan oleh Bung Karno pada pidato terakhirnya ketika jatuh. Apa yang dikatakan oleh Bung Karno? Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Jas merah. Kenapa? Karena dari sejarahlah kamu itu bisa belajar tentang kegagalan dan kesuksesan. Nah, dalam kaitan ini mari kita pelajari mumpung haul ulama Kiai Haji Abdullah bin Umar. Lalu kita kenang perjuangan para sahabat-sahabatnya dan seluruh keluarganya yang rata-rata ulama di sini. Itu perjuangannya luar biasa. Dan itu juga memberi pelajaran bahwa kalau orang perjalanan hidupnya itu diisi dengan kebaikan, maka dia akan selalu dikenang sebagai orang baik. Sehingga sudah 81 tahun wafat juga masih kita peringati seakan-akan beliau masih bersama kita hari ini. Sebaliknya mari kita kenang orang-orang jahat yang tercatat di dalam sejarah juga hidupnya tidak memberi makna apa-apa bagi generasi sesudahnya. Nah, itulah sebabnya lalu dikatakan sama itu sebenarnya. Kita Bung Karno mengatakan jangan sekali-kali melupakan sejarah. Pelajarilah sejarah kehidupan orang-orang masa lalu. Yang berbuat baik, hasilnya baik. Yang berbuat jelek, hasilnya jelek. Sehingga kalau dikaitkan dengan ajaran kita, di dalam Al-Quran itu kan ada ayat, ya ayyuhalladzina amanut taqullah wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan belajarlah dirimu pada sejarah masa lalumu. Jangan lupakan sejarah, jangan tinggalkan sejarah. Dilihat saja orang-orang jahat, Fir'aun, Namrud dan sebagainya, catatan sejarahnya jelek, tapi orang-orang baik akan selalu dikenang. Nabi Muhammad yang sudah 1450 tahun kira-kira meninggalkan kita, ya sampai sekarang masih terus bersama kita ajaran-ajarannya. Karena beliau selalu berbuat baik. Begitu juga para ulama. Para ulama ini telah meninggalkan warisan yang banyak, melahirkan pejuang-pejuang. Pertama yang paling terasakan kalau dalam konteks negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena dengan adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka atas dukungan dan perjuangan para ulama itu, umat dan rakyat Indonesia menjadi maju luar biasa. Hadirin sekalian, sekarang ini Indonesia bukan negara Islam. Tetapi saya katakan Indonesia ini bukan negara Islam, tapi merupakan negara yang Islami. Islami itu kata sifat. Budaya Islam tumbuh di mana-mana. Ada haul seperti ini, ada tahlilan, di istana itu ada sholawatan. Di istana orang juga kalau waktunya sholat ya pergi sholat. Yang kalau mantu juga pakai pengajian dan sebagainya. Itu budaya Islam sudah tumbuh bagus karena perjuangan para ulama yang menyadarkan rakyat untuk maju, merdeka, mendirikan negara. Begitu juga saudara sekalian, saya selalu mengatakan, mari kita berjuang umat Islam menurut posisi masing-masing, menurut pilihan politiknya masing-masing. Karena kita sama tujuannya untuk membangun bangsa dan negara yang kalau umat Islam artinya yang Islami. Itu. Dan sekarang hasilnya udah banyak. Saya selalu bercerita dengan bangga kemana-mana. Coba hadirin. Di tahun 70-an ketika saya sekolah SMP di namanya Pendidikan Guru Agama Negeri 4 tahun. Cita-cita saya itu ingin menjadi guru agama di SD, sekolah dasar. Tapi karena Indonesia ini merdeka, maka ketika saya sekolah diberi wawasan, jangan hanya sekolah PGA. Pergi kamu ke Jogja, saya sekolah ke Jogja, belajar pendidikan hakim Islam. Sesudah saya masuk pendidikan hakim Islam, enggak cukup hakim Islam,
Kok sempit sekali? Coba saya ingin menjadi hakim yang sungguhan. Saya masuk fakultas hukum umum, bukan fakultas hukum Islam. Sesudah masuk fakultas hukum lulus, wah, kok saya ingin menjadi ahli ilmu politik, masuk ke Gajah Mada, belajar ilmu politik, dan seterusnya dan seterusnya. Bisa ditempuh karena Indonesia merdeka, sehingga mobilitas sosial vertikal umat Islam ini sangat tinggi sekarang. Coba dulu waktu saya sekolah, kita kalau melihat polisi itu takut, melihat tentara itu takut. Kenapa? Di dalam pikiran kita polisi itu jahat, tentara itu jahat. Itu di tahun 70-an. Apalagi tahun 70-an itu ada pemilu tahun 71. Saya masih kecil. Ayah saya ikut Partai Nahdlatul Ulama, memenangkan Partai Nahdlatul Ulama, ditahan. Karena di situ Golkarnya kalah di tahun 71 di tempat saya. Dan ketua KPPS-nya di satu TPS itu ayah saya. Polisi itu sudah dijadikan tempat semaan Al-Quran, tempat majelis taklim, di markas kantor-kantor tentara, di Kodam, di Kodim, itu sudah ada masjid, ada kelompok pengajian. Orang sudah pakai serban kayak gini biasa. Bahkan, saudara, polisi pun sekarang sudah punya seragam polwan muslimah. Karena Islam tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan atau menjijikkan gitu. Dulu kan waktu ada fobia, Islam itu apa, jelek, bodoh. Nah sekarang tidak bisa lepas dari tuntutan umat Islam yang maju dari waktu ke waktu, sehingga kaum muslimahnya masuk pendidikan polisi, jadi polisi, kemudian pakai baju muslimah. Baju polisi muslimah banyak tuh sekarang, di pinggir jalan juga. Kalau di kantor-kantor, tidak harus pakaian yang terbuka gitu, baju muslimah ada. Bahkan saudara, kalau dulu tentara itu sukanya membentak orang, sekarang itu sangat Islami pelakunya. Misalnya begini, saudara tidak pernah membayangkan, saya punya seorang teman Kapolri. Kapolri ini pintar ngaji. Siapa waktu itu Kapolrinya? Pak Tito Karnavian. Itu Kapolri. Di rumahnya tuh setiap Rabu sore ada pengajian, ngundang anak yatim, lalu ngaji sama-sama. Kalau pergi kemana-mana, sholat Jumat dengan saya. Saya jadi khotibnya, karena ini kunjungan ke daerah resmi, saya jadi khotib. Pak Tito itu jadi imam, fasih sekali. Panglima TNI sekarang yang namanya Pak Hadi Cahyanto, itu teman saya. Sekarang Menteri ATR BPN. Naik pesawat, bawa pesawat TNI, Angkatan Udara. Berhenti di suatu tempat, persis jam 1. Berhenti di suatu tempat apa? Ketika dia terima makan, ntar dulu, saya mau sholat. Biasa bagi orang mau sholat, bagi kita biasa. Tapi kalau seorang Panglima TNI begitu, itu membanggakan bagi kita orang Islam. Iya, Panglima TNI kita sekarang sudah Islami. Nah kayak dulu kalau namanya Panglima TNI, mau sholat malu. Iya kan? Dulu, jadi polisi kalau mau sholat malu, takut dimarahi sama atasannya. Sekarang enggak, waktunya sholat. Waktunya pengajian, waktunya mantu, ngondang penceramah yang hebat, nasihat-nasihat keislaman, tidak lagi bermewah-mewah glamor. Nah ini perkembangan umat Islam di Indonesia karena perjuangan nih para seperti Kiai Abdullah bin Umar, Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Maksum Lasem, dan seterusnya. Hasilkan perkembangan masyarakat Islam yang sekarang semakin maju. Dulu kalau orang Islam itu dianggap ya biasanya paling belajar fikih ibadah gitu, ndak ada yang bisa jadi profesor, jadi dulu kalau jadi menteri ya menteri agama tapi jatahnya, di luar itu ndak ada. Tapi sekarang udah santri-santri itu banyak yang jadi menteri, bisa. Ini karena perjuangan kita. Oleh sebab itu jangan dinodai perjuangan ini, mari kita teruskan dengan membangun bahwa negara Indonesia bukan negara Islam, tapi ini adalah negara yang Islami. Islami itu namanya bukan Islam, tapi nilai-nilai yang diperjuangkan adalah nilai-nilai Islam di dalam bermasyarakat. Sehingga apa? Dalil yang sering dipakai itu kan al-ibrah fil Islam bil jauhar la bil madhar. Patokan dasar kalau engkau memperjuangkan kebesaran Islam di masyarakat ini, masuk dari substansinya, dari nilai-nilai dasarnya, tidak perlu simboliknya. La bil madhar. Tidak perlu. Apakah itu boleh? Boleh. Tetapi itu tidak harus.
Sehingga kita harus berbagi, berjuang tuh lewat berbagai pintu. Ya kan? La tadkhulu min babin wahidin wa tadkhulu min abwabin mutafarriqah. Ya kan? Masuk dari berbagai profesi apa saja dimasuki dan tanamkan di situ nilai-nilai Islami, karena Islam itu ada di setiap denyut kehidupan masyarakat, di setiap tempat bisa dikembangkan. Nah, itu yang saya kenang dari para ulama ini, sehingga saya merasa selalu setuju para ulama itu dengan segala keterbatasannya tetapi mampu membangun masyarakat dari waktu ke waktu sehingga menjadi maju sampai pada situasinya seperti sekarang. Saya ingin cerita sedikit, coba Bapak masih ingat ketika Indonesia merdeka tahun 45, itu siapa yang berjuang? Ya rakyat Indonesia. Siapa itu rakyat Indonesia? Sebagian besar itu kaum muslimin dipimpin oleh para ulamanya. Tetapi begitu Indonesia merdeka, tidak ada orang Islam yang bisa memimpin negara. Karena dia nggak apa-apa, tidak ada ilmunya. Tidak boleh sekolah oleh Belanda dulu, tidak boleh maju, hanya boleh belajar agama dalam arti sempit, fikih, ibadah, dan seterusnya. Itu sebabnya Indonesia merdeka tahun 45. Pemerintahan kita tuh agak-agak sekuler, tidak ada pemerintah yang dari Islam kecuali mungkin karena menang di DPR yang jadi menteri ya satu sajalah menteri agama. Tetapi ketika Kiai Wahid Hasyim menjadi menteri agama, itu membuat peraturan agar sekolah pesantren madrasah itu disamakan dengan SD, sanawiyah itu disamakan dengan SMP, SMA itu disamakan dengan aliyah, al-jami'ah universitas itu disamakan dengan universitas perguruan tinggi negeri. Itu tahun 52. Tahun 56 itu santri-santri sudah pada jadi pegawai negeri. Tahun 70 santri-santri sudah banyak yang jadi dokter, SH, insinyur. Tahun 80 sudah banyak yang menjadi doktor. Tahun 90 sudah duduk di eselon 1 kantor-kantor pemerintahan. Sehingga sekarang di kantor-kantor pemerintahan itu hampir selalu ada majelis taklim di kantor pemerintah. Itu karena itu perjuangan para ulama untuk memberi posisi agar terus berjuang memanfaatkan berkat dan rahmat Allah atas lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, sesudah reformasi tidak bisa dibendung lagi. Sesudah reformasi tahun 98, 99 malah yang jadi presiden santri. Menteri-menterinya santri, perempuan-perempuan Islam juga sudah masuk ke DPR, kantor pemerintah, dirjen, rektor-rektor semuanya santri. Bukan hanya rektor IAIN. Rektor-rektor di perguruan tinggi umum itu sekarang di ruang kerjanya ada sajadah, ada pecis, ada serban. Waktunya sholat ya sholat. Dulu tidak ada bang, kan itu tahun 70-an kita ditakut-takuti dan malu. Sekarang kita maju seperti ini. Oleh sebab itu perjuangan berikutnya dari hikmah kita melakukan haul ke-80 atas Kiai Haji Abdullah bin Umar ini, kita teruskan perjuangan para ulama membangun negara kesatuan Republik Indonesia agar menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan umat Islam berperan menjadi tuan rumah yang asli dan penting di negara ini. Jangan seperti tamu yang diusir oleh orang lain, oleh cukong. Kita sendiri nih bangun negara. Dan kita punya kekuatan untuk itu. Karena umat Islam itu kalau diberi kesempatan seperti sekarang ini, sesudah Orde Baru selesai, habis, umat Islam pintunya terbuka semua, ya bisa tuh kemana-mana. Mau ke menteri luar negeri bisa, mau ke menteri apa bisa, ini apa semua. Islamnya yang Islam beneran, bukan Islam abangan. Tetapi mereka tetap toleran terhadap perbedaan. Nah, itu yang harus kita jaga. Saya selalu membandingkan begini, ini yang terakhir nih. Saudara hadirin sekalian, ketika Nabi Muhammad itu mendirikan negara Madinah sebagai pengganti Yasrib, itu naskahnya itu urut-urutannya sama loh dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Piagam Madinah. Gini, kalau proklamasi itu bunyinya gini. Proklamasi itu pernyataan. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lainnya diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kami bangsa Indonesia menyatakan merdeka dan berjuang untuk mengalihkan kekuasaan dari penjajah ke kita. Coba, Piagam Madinah tuh bunyinya hampir sama. Apa bunyinya? Piagam Madinah. Hadza kitab min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inilah pernyataan. Inilah proklamasi. Inilah ketetapan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bainal mu'minin wal muslimin wa Quraisyin wa Yathrib wa man tabi'ahum falahiqa bihim wa jahada ma'ahum. Coba, antara orang mukmin dan orang muslim, orang Quraisy dan orang Yathrib dan para yang lain yang beragam-ragam itu, ini namanya bangsa. Kami bangsa Indonesia, yaitu orang Jawa, orang Madura, Batak, sama Madinah waktu itu. Quraisy, Yathrib, muslim, mukmin, lalu puak-puak agama lain, falahiqa bihim, menyatakan bersatu merdeka. Wajah hadamahum, dan merebut, berjihad. Itu hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan. Jihad ambil. Wahum ummatun wahidatun min dunin nas. Dan mereka umat Islam yang didirikan oleh Nabi di Madinah ini adalah satu entitas geopolitik di tengah-tengah manusia di dunia. Geopolitik sendiri. Sama saudara, Indonesia. Sesudah itu Madinah maju-maju, Indonesia ikut jejaknya, maju. Oleh sebab itu tidak perlu mempertentangkan apakah Indonesia ini sudah Islam atau betul, tidak perlu. Yang penting Islami. Islam itu tidak harus disebut Islam, tapi nilai-nilainya masuk. Nilai-nilai dasar substansinya masuk ke dalam setiap relung kehidupan kita. Cara hidup kita, budaya kita, misalnya waktunya sholat, ya sholat. Tidak malu-malu. Kalau dulu takut, malu. Waktunya sholat sembunyi-sembunyi. Sekarang enggak, di kantor-kantor pemerintah. Sama. Orang, menteri, waktunya sholat. Ini udah waktunya ada asar. Skor 10 menit, sholat. Sholat. Dulu enggak ada. Nah, ini yang merupakan warisan berharga perkembangan Islam dan budaya Islam serta perilaku Islami di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, sehingga ini Indonesia menjadi negara kesatuan yang kosmopolit, berkesewargaan, merasa sama di dalam perbedaan. Itu artinya kosmopolit. Gitu, sehingga apa yang dikembangkan dan dianut oleh pemerintah berdasar fatwa para ulama yang menyusul para ulama yang sudah kita kasih haul ini apa? Wasatiyah Islam. Moderasi Islam, moderasi beragama, Islam yang tetap penuh ketaatan, iman, takwa kepada Allah, tapi adil terhadap fakta-fakta tentang perbedaan di sekeliling, di sekitar, dan di hadapannya. Itulah wasatiyah Islam. Sehingga kita bisa hidup bersama membangun negara ini. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa'akrim nusulahu wa wasi'mat lahu. Untuk Kiai Abdullah bin Umar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diucapkan terima kasih kepada beliau Bapak Profesor Dr. Mahfud MD yang sudah menyampaikan beberapa hal yang kiranya penting pada kita semua. Hadirin yang berbahagia, hadirin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu acara Mau'idatul Hasanah atau tausiah, yang dalam hal ini tausiah pertama akan disampaikan oleh beliau Bapak Ki Haji Bahauddin Nur Salim. Untuk itu kepada beliau yang termulia, beliau Bapak Ki Haji Bahauddin Nur Salim, disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama ba'du. Ingkang sangat kula hormati Pak D kawula Kyai Haji Idris Abdul Hamid, wonten para habaib Habib Ahmad Al-Habsyi, wonten Profesor Hukum nih. Sedanten wonten niki nggih mitra kula teng UII. Tapi wonten PR saking tetangga Pak Mahfud itu. Kalau ada tanah cekungan terus diisi tanah, itu dipakai sama orang Madura. Jadi ditanya sama yang punya, ini tanah saya, yang tanah kamu di bawah, yang atas tanah saya. Itu mohon dijawab oleh pakar-pakar fikih maupun pakar-pakar hukum itu. Jadi kalau ada cekungan dibruk, kemudian tetangga Pak Mahfud pakai, itu milik siapa? Yang atas tanah saya, yang tanah bapak di bawah. Itu PR untuk seorang profesor, itu juga PR saya sebagai ahli fikih. Itu saya pernah ditanya gitu orang Madura. Saya bilang, kamu gak butuh jawaban kan, butuh pengakuan, kata saya. Ini dulu Pak Mahfud besar itu karena jadi Menteri Pertanahan, kata Gus Dur. Lama-lama jadi pertahanan. Ini gue nanya Pak Mahfud. Jadi ini rileks saja. Tadi saya ini kagum sama Mbak Idris sama Habib Ahmad. Dulu itu saya punya teman Kiai Habib Ahmad. Itu saking lamanya ngempet ingin wayoh. Itu pas nikahkan santrinya bukan bilang akah tuh kata Bikobil tuh nikah. Jadi untuk tidak salah itu hebat. Terus ditanya, oh saya ini grogi baru latihan Kiai sehingga salah. Terus kadung ya? Ya, ada Kiai yang pinter. Kemarin pas mempelainya jelek, Anda tidak keliru katanya. Ternyata karena nganten putrinya tuh cantik, langsung bilang Kobil tuh nikah. Kalau pas jelek bener. Jangan-jangan pengalaman pribadi. Terus niki keluarga sedanten Mahfud. Jadi dulu Mbah Hamid lahirnya di dalam ini Kyai Hamid. Kyai Hamid lahir di sini, punya abah asmane niku Abdullah bin Umar. Kyai Abdullah itu punya saudara kandung tuh buyut saya. Buyut saya itu ruju paling terakhir, sehingga mas-mas di sini ini kumo luhur semua sama saya. Main suruh, main apa itu. Karena saya ini madlum terus ditegur alim, sehingga madlum itu orang paling didolimi. Jadi akhirnya Allah simpatik terus. Yang paling top akhirnya termasuk saya. Karena paman-paman ini dolim saja nyuruh. Saya ini kiai paling gak suka diundang. Bukan karena saya sombong, gak diundang tuh ribet. Ngomong harus muji yang punya rumah tadi. Mas Zainul ini yang namanya Mas Zainal Arifin tuh ini. Ini di struktur ponaan, tapi gara-gara pengasuh tadi disebut Pak Mahfud nomor 1. Itu sepanjang sejarah. Naturalisasi. Mantu ya, naturalisasi. Ini kayak ini juga naturalisasi. Ini. Jadi mantu-mantu itu agak berulah Pak Mahfud. Kalau saya ini gen asli, saya punya darahnya Ki Umar. Terus tadi seperti yang dikatakan Pak Mahfud, ini buatan kelas sebut Profesor ya Pak Mahfud, mohon kersane ketok putrane tokoh Partai NU Pak Mahmud itu. MD nih. Mahmud ya? Mahfud. Buatnya MD-nya. Mahmudi. Itu nama hoki katanya. Karena punya teman Mahfud yang nggak dikasih MD itu nggak hoki. Yang temannya nggak dipakai MD ya? Nggak hoki. Yang hoki itu yang dikasih. Yang dikasih MD. Jadi ini luar biasa, abahnya dikenang sampai diletakkan terus ya, dikira itu gelar, orangnya nggak tahu dikira gelar. Saya cerita sedikit tentang komposisi tadi, yang ngarang sholawat badar itu Mahfud itu ya Duriyas ini, namanya Kiai Ali bin Mansur bin Siddiq. Ya. Kalau mbah saya kandung Fatimah binti Idrus bin Umar, jadi mbah Idrus itu saudara kandungnya Ki Abdullah. Nama kecilnya Abdul Khalik. Dulu itu, ini cerita ke mas-mas yang gak pati seneng ngaji, ini buatan nyindir, cerita mas-mas yang buatan pati seneng ngaji Bang. Dulu ketika di umum diajarkan matematika porogapit, itu di pondok sudah dikasih metode porogapit yang lebih simpel. Jadi kalau 2,5 itu di bahasa Faraid disebut rubu'ul usyur. Karena orang Arab itu gak suka nulis, sehingga kalau 100, 2,5-nya berapa? Disebut rubu'ul usyur. Ditaksir dulu, 1/10-nya 100 kan 10. Nah setelah 10, rubuknya, seperempatnya berapa? 2,5. Sehingga tanpa ditulis tahu, misalnya saya 1 miliar, 2,5-nya berapa? 1 miliar berarti 1/10-nya 100 juta. Seperempatnya berarti 25
juta, namanya rubul usyur. Sehingga saya pernah ketemu pakar matematika dari beberapa kampus, cepet-cepetan ngitung matematika, itu kita tidak kalah. Karena saya jenis cucu Mbak Umar yang sinau, ini nyindir putu-putu sing rapati seneng sinau. Terus monggo kalau aturi tobat nggih kersane. Karena saya ini tiap acara di sini niku dikongkon pidato, tapi posisi itu dikongkon, mboten kehormatan, mboten kehormatan. Gratisan bisa ada. Intinya gue gratis ya ini. Kemarin saya itu di hallnya Pak Hamid, sebetulnya mau dibarengkan jenengan tanggal 24, tapi katanya Pak Mahfud milih yang rame, Pak Mahfud milih yang 25. Karena saya ini bakat wali, jadi milih yang 24 itu. Jadi sebetulnya di tradisi matematika pondok itu tidak kalah cepat. Misalnya 1/20 atau 1/10. Misalnya zakatnya zuhur itu disebut usyur au nisful usyur. Jadi kalau kita punya aset 100, usurnya 10. Kalau nisful usyur berarti 5. Nah, ketika di kampus diajarkan itu 1/20, santri bingung, mereka mikir poro gabit. Sebetulnya itu usyur atau nisful usyur. Lah nggih, monggo para putu niki sinau malih nggih niki putu-putu kok. Aja diundang Gus tok gratisan cucap-cucup. Niki Mas Arwani nggih Mas kula, tapi ngajine gak dosih khatam kula. Mulane terus DPR mbak-mbak. Geriyen nggih hafal Quran duka sakniki mboten ngertos. Nggih mugi-mugi terus deres. Penghina itu namanya ya. Nak madlum kok barokah Mas. Dan mau didongakno Pak Mahfud. Terus di sini keluarga semua Pak Mahfud. Tadi jenengan pun ngetikan serius, sekolah bagian guyon Pak. Karena wow, bingung kalau ngadepi mas-mas palik-palik niku bingung. Niku mungkin mau itu hasanah kedua Mas sama nih. Kok jopo ditandangi. Mas sama. Enggak tak sangoni Mas, tenang ya Mas. Dulu itu kiai-kiai ngajarkan matematika, sosiologi itu juga gampang. Dulu yang diajarkan kita Pak Mahfud supaya orang punya harga diri itu mengutip dawuh Sayyidina Ali. Ahsin man syi'ta takun amira. Kamu berbuat baik saja sama orang, pasti Anda bisa memimpin. Ada seorang menteri, seorang presiden, seorang apapun itu kalau sama orang yang ngutangi, ada acara menteri itu orang nggak lihat. Itu ada menteri datang, diajak sama orang yang nggak siapa-siapa. Nurut. Loh kenapa kamu nurut? Saya punya utang orang ini, Gus. Ya. Jadi ahsin man syi'ta takun amira. Terus wastahni amman syi'ta takun nadhira. Dan kamu tidak usah butuh orang lain, maka kamu setara. Itu kenapa para kiai-kiai yang masih megang ini ketika kenal orang kaya, kenal pejabat biasa saja, karena sekali butuh, wah masalah ini. Jadi wastahni amman syi'ta takun nadhira. Terus terakhir wahtas ila man syi'ta takun asira. Dan silahkan kamu butuh orang lain, maka kamu akan menjadi tawanan orang itu. Sehingga di tradisi kiai itu meskipun orang paling miskin pun itu punya harga diri karena tidak punya utang. Wastahni amman syi'ta takun nadhira. Kamu tidak bisa butuh orang lain, pasti kamu setara. Kalau kalian Mas Sama ini kalah, ngundang Mas, yang Mbak Kiai Behi keren. Putu Mbah Hamid. Sering neror kula ini putune wali. Mbah Hamid dulure mbahku paling padha waline. Terus ojo saingan Mbah, saiki saingan putu. Ya cocok, saingan putu lah ya. Saingan. Kalau niku ngorek ikhya lho, Mas. Siap. Niku ngorek no. Tereng. Berarti kalah. Nggih Habib Ahmad niku kan ngorek ikhya niku. Riyen Mbah Hamid senenge ngaji iya sama Habib Ja'far. Sudah tak kasih sarahnya biar macane gampang. Terus dulu itu kiai-kiai ngajarkan matematika itu gampang. Jadi dikasih tahapan. Misalnya 2,5 nyebutnya rubu'ul usyur. Jadi ditaksir dulu, di 1/10 dulu, baru setelah itu ditarbek di 1/4. Sehingga ketika angka misalnya 1 miliar, ya gampang saja. 1/10-nya itu 100 juta, berarti 1/4-nya itu 25. Kemudian era modern itu disebut 2,5. Jadi sebetulnya kalau kita ngaji khatam itu masalah sosial, masalah politik. Masalah politik juga sama. Saya punya kitab banyak tentang makalah-makalah politik. Itu diantaranya yang dikutip juga lagi-lagi beberapa sahabat ngendikan fakub hanlakum hina sirtum ghorodon yurma. Buruk sekali kamu umat Islam ketika jadi objek sasaran. Itu dulu pernah ada seminar ekonomi saya ngisi itu. Ketika orang Islam suka haji, yang kepikiran bikin sajadah itu orang Cina. Ketika orang Islam suka umroh itu yang bikin pakaian ihram itu orang Cina. Jadi objek. Jadi kita butuh orang Islam sing kedonyan supaya gak jadi objek. Dulu politik juga sama.
Kiai-kiai kon milih caleg, bariku diakali tok ora tau dadi aktor. Lalu bosen diakali terus dados Mas Arwan ini kita nyalek piyambak. Nggih ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.